Pesawat Teknam P2006T jatuh di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD Tangerang Selatan. 3 orang yang terdiri dari pilot, kopilot, dan teknisi menjadi korban tewas dalam kejadian ini. Sementara pihak kepolisian dan KNKT telah melakukan olah TKP awal guna menggali kronologi dan penyebab pasti jatuhnya pesawat. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan, yaitu Bapak Gary Sujatman, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat petang Pak Gary. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore ya. Pak Gary, kita langsung membahas terkait pesawat yang jatuh ini bukanlah pesawat latih Pak, melainkan pesawat General Aviation. Lantas dari sudut pandang Pak Gary, apa saja kemungkinan-kemungkinan yang dapat memicu terjadinya kecelakaan pada pesawat jenis Teknam P2006T ini Pak? Ya, kalau kemungkinan banyak ya. Kemarin KNKT sudah, kalau tidak salah KNKT sudah mengatakan mereka akan melihat potensi adanya kendala teknis. Cuma kalau kendala teknis juga kemarin juga ada juga yang bilang potensi karena kendala cuaca. Jadi sepertinya penyebabnya dari dua faktor tersebut. Persisnya kita belum tahu ya. Tapi yang kita tahu kemarin tidak lama setelah pesawat jatuh terjadi hujan lebat dan sebentar habis itu cuaca kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi kemungkinan itu entah teknis dan atau cuaca. Baik, banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat Teknam ini bisa terjadi. Lantas sebenarnya kalau menggali terkait bagaimana prosedur Pak yang harus dilakukan sebelum menerbangkan pesawat jenis ini tuh adakah perbedaan untuk menerbangkan pesawat latih ataupun juga dengan pesawat komersil semacam pesawat Teknam seperti ini? Kalau untuk kalau pesawat Teknam ini kan dia pesawat General Aviation ya, dia bisa dipakai komersial atau non komersial, dan dia juga bisa dipakai buat latih. Jadi ini kita harus agak hati-hati masalah definisi pesawatnya. Gini, kalau untuk pesawat ukuran segitu sebenarnya prosedurnya sama aja. Mereka mengecek pertama ya pasti pre-flight, cek cuaca, mereka briefing dengan kondisi lokal yang mereka harus hadapi. Misalnya lagi ada kendala di suatu bandara, lagi ada diperbaiki di bandara. Mereka cek logbook pesawat mereka, apakah mereka bisa terima pesawat ini terbang atau tidak, dan di situ mereka lihat ini pesawat layak atau tidak untuk terbang. Jadi seperti pesawat biasa, hanya saja dikhususkan bagi pesawat kecil. Baik, berarti proses pengecekan ini sebenarnya panjang dan kemungkinan bisa saja terjadi kendala ketika saat penerbangan ini berlangsung. Dan kalau kita melihat kejadian kemarin ini sebenarnya pihak KNKT ini sudah melakukan olah TKP bersama dengan pihak kepolisian dan masih melakukan investigasi penyebab kecelakaan. Hingga kini pun hasil olah TKP ini belum secara lengkap disampaikan kepada publik. Sebenarnya untuk prosedur hasil investigasi ataupun juga olah TKP sesaat ini dapat dipublikasikan secara penuh itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak Gary? Oke, mereka kemarin olah TKP baik KNKT dan polisi supaya mempercepat karena kan jatuhnya di menutupi jalan umum ya, jadi mereka melakukan itu secepat mungkin. Lalu kemarin setahu saya pesawat itu sudah diangkat tadi malam, saya tadi pagi kemudian ke lokasi dan pesawat sudah tidak di lokasi, jadi sudah diangkat semalam. Tapi investigasi akan dilanjutkan di Bandar Pondok Cabe yang saya tahu. Jadi itu akan dilakukan analisa terhadap si pesawat, bekas pesawat, dan mesin. Cuman untuk hasil itu biasanya dari pengumpulan fakta itu KNKT biasanya mengambil waktu 1 bulan sebelum dipublikasi awal. Lalu baru nanti hasil akhirnya kira-kira 1 tahun setelah kejadian. Baik, berarti masih membutuhkan proses yang cukup panjang, jadi 1 bulan. Setelah itu untuk hasil akhirnya adalah sekitar 1 tahun untuk proses pemastian penyebab kecelakaan ini. Dan kemarin juga sempat kita bahas juga terkait masalah cuaca ini menjadi salah satu fokus yang kemungkinan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan salah satu saksi pun juga menyebutkan bahwa terjadi hujan atau rintik-rintik hujan ketika pesawat ini jatuh. Bagaimanakah Pak fakta terkait ketahanan pesawat tipe ini dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim? Apakah siap dengan kondisi-kondisi segala medan Pak sebenarnya dari spesifikasi pesawat ini Pak? Ya, pesawat ini kembali lagi, pesawat ini pesawat ringan ya, jadi daya tahannya terhadap cuaca buruk tentu beda dengan pesawat besar yang pesawat komersil.
Kalau pesawat besar komersial pasti didesain untuk bisa terbang masuk ke segala cuaca. Kalau pesawat ringan, ini kan pesawat ringan kebanyakan dipakai buat rekreasi atau kebutuhan khusus, istilahnya dalam penerbangan. Tapi bukan berarti tidak kuat dalam cuaca buruk, cuman jujur saya belum mengetahui pasti dari karakter pesawat ini karena setiap pesawat kan punya karakter beda-beda ya, dari segi handling, dari segi mesin, dari segi macam-macam. Jadi itu yang nanti akan dicari juga oleh KNKT. Apakah kendala ini khusus untuk di pesawat ini atau secara umum? Nanti mereka juga akan tanya dengan pihak pabrik, dengan pihak operator, dan juga operator lain yang mengoperasikan pesawat. Baik, masih dilakukan investigasi, dilakukan pencocokan segala data dan juga fakta yang ada di lapangan, baik dengan pihak pabrikan pesawat ini. Namun Pak, ini pasti masyarakat juga penasaran sebenarnya. Dari sisi Bapak sendiri, Pak Gary, sebagai pengamat, berdasarkan data dan juga fakta di lapangan, kira-kira apa Pak hipotesa awal dari Pak Gary terkait penyebab kecelakaan pada pesawat Teknam di Tangerang Selatan ini, Pak? Ya, kalau hipotesa awal berdasarkan dari informasi yang masuk, terutama juga dari ada saksi mata, kemungkinan memang terjadi mati mesin. Ya. Apakah mati mesinnya itu karena pure faktor teknis, atau ada juga kendala cuaca yang mengakibatkan mati mesin tersebut? Tapi kembali lagi, itu nanti kita tunggu dari KNKT. Mereka biasanya dalam waktu yang 1 bulan ini mereka akan mengumumkan factual information. Jadi kronologi kejadiannya apa. Jadi analisa masih nanti, tapi kronologi kejadiannya apa, faktualnya apa, mereka akan lakukan dalam waktu 1 bulan. Saya harap sih itu bisa dilakukan sesuai jadwal, jadi kita juga nggak terlalu lama menerka-nerka juga. Baik Pak Gary, kita nantikan bagaimanakah informasi lebih pasti dari pihak KNKT terkait investigasi yang tengah dilakukan. Tentunya ini bisa menjadi harapan besar dari masyarakat agar kejadian ini tidak terjadi kembali, Pak. Pak Gary, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Pak. Informasi